Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berita Mistis Official. Untuk kisah kali ini masih dari kelanjutan kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Mati Suri. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Bukankah Bapak sudah meninggal? Jika belum, kenapa Bapak baru muncul sekarang? Pria yang memiliki mata berwarna coklat sama seperti Retno itu menghela nafas. Wajahnya yang putih terlihat sendu sekarang. Akan ada saatnya Bapak menceritakan semua kepadamu. Kita duduk dan berbincang berdua selayaknya Bapak dan anak. Tetapi tidak saat ini. Kenapa tidak? Bukankah sekarang kita sudah bertemu? Hanya ada kita. Dia menepuk bahu kiri Retno beberapa kali. Karena sekarang mereka membutuhkanmu, serunya dengan tatapan yang teduh. Mereka bisa menunggu sesaat. Lagi pula sepertinya sebentar lagi aku akan mati di tangan kuntilanak itu, ucap Retno pesimis. Menyadari kondisi yang sebenarnya saat ini, lantas tertawa dan menatap ke arah atas. Kau menyerah? Retno kembali menatap mata bapaknya. Menyerah? Bapak pikir kamu punya tekad dan keberanian yang kuat seperti Bapak, ucap Bapak Retno kembali. Bapak Retno tersenyum lebar. Kalau begitu, buktikan, selamatkanlah mereka. Dan jika semua sudah usai, kita akan bicara banyak hal, berdua, tandasnya. Cahaya menyilaukan keluar dari tubuh Bapak Retno. Buktikanlah, serunya sebelum tubuhnya melebur menjadi partikel-partikel kecil dan menghilang. Lentera di tangan Retno hampir jatuh. Jika saja tangannya tidak segera menggapai pegangannya kembali. Mata Retno membuka kembali. Kau masih hidup, tapi sekarang kau akan mati. Si kuntilanak mencengkram leher Retno semakin kuat. Entah dari mana, tubuh Retno seperti terisi penuh oleh energi positif. Energi yang meluap-luap dalam raganya. Retno menggenggam tangan si kuntilanak dengan sangat kuat. Kini matanya menatap tajam penuh keyakinan. Mulutnya kembali melafalkan ayat kursi. Hentikan, seru kuntilanak kali ini yang tidak terlihat sedang berbohong. Kini gantian surat Al-Falaq yang dilantunkan Retno. Hentikan jahanam, teriak si kuntilanak sekuat-kuatnya. Tubuhnya berguncang ke segala arah. Retno mengabaikan dan melanjutkan kembali membaca surat An-Nas. Ampun, kau juga bisa mati jika aku lenyap di ketinggian seperti ini. Pergilah ke neraka, seru Retno setelah selesai melafalkan doa. Tidak. Sosok si kuntilanak terbakar di udara. Tangannya terlepas dari leher Retno dan Retno pun melepaskan tangannya. Tubuh Retno melayang kembali ke tanah dengan perlahan, seperti memiliki sepasang sayap yang membantunya mendarat. Tidak seperti dugaan si kuntilanak sebelumnya. Bahkan Retno pun tidak menyangka. Kini kakinya menapak kembali ke tanah, ke tempat seharusnya manusia berada. Namun di sekelilingnya telah ramai berkumpul para penghuni hutan lainnya, yang diam-diam mengamati apa yang terjadi dari kegelapan. Retno menyadarinya dan mengedarkan pandang ke sekeliling. Tatapan mengerikan dari bermacam-macam sosok tertuju kepadanya kini. Apa yang harus aku lakukan? Gumam Retno. Dia dapat menghadapi si kuntilanak sebelumnya, tetapi kini berbeda. Tidak hanya satu sosok penghuni, tetapi seluruh penghuni hutan keluar. Mati, 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 seru seluruh penghuni hutan serentak kepada Retno tanpa jeda. Seruan itu seketika berhenti begitu sosok setan bertubuh kurus dan tinggi menerobos kerumunan dan berjalan mendekat ke arah Retno, berdiri tepat 2 meter di hadapannya. Dia membungkukkan badannya yang penuh belatung ke arah Retno. Wajahnya yang hancur dan penuh nanah kini tepat di hadapan muka Retno. Kau harus mati, teriaknya sekuat tenaga hingga membuat lentera di tangan Retno pecah dan apinya padam. Mati,
Mati, mati. Kembali mereka berseru hingga memekakan telinga Retno. Badan Retno bergetar, keringat dingin kini membasahi seluruh tubuhnya. Matanya tidak melihat ada celah untuk lari. Bahkan sulit untuk melihat apa yang ada dalam jarak 1 meter di hadapannya. Buktikanlah. Terdengar suara seruan dari Bapak Retno. Bapak? Retno menoleh ke sekeliling. Tetapi tidak terlihat sosok yang dicari. Namun, bulatan cahaya yang terang muncul begitu saja di hadapannya, membuat sosok setan berbadan jangkung itu melangkah mundur, menjauh dari Retno. Ikuti cahayanya, perintah suara Bapak Retno lagi. Tanpa banyak pikir, Retno yang sudah tidak memiliki lentera berlari mengikuti cahaya yang membelah kerumunan penghuni hutan yang begitu rapat sebelumnya. Mereka seperti ketakutan dengan bola cahaya tersebut dan menghindarinya. Kejar, perintah si jangkung yang langsung diikuti penghuni lainnya. Retno terus berlari, tidak peduli lagi dengan mereka yang mengejar di belakang dan apa yang dia lewati di kanan kiri. Bola cahaya seakan menjadi kompas untuk menemukan apa yang dia cari di dalam neraka ini. Akar pohon yang melintang di jalur yang dilalui dan tersamar oleh rerumputan membuat Retno terpelanting ke arah depan. Celana jeans Retno sobek di bagian lutut kanan karenanya dan membuat bahu kanan Retno terkilir. Ah, geramnya mengaduk. Mati, mati, mati. Suara itu terdengar semakin dekat dari belakang. Retno memaksakan dirinya untuk bangkit dan kembali berlari mengikuti bola cahaya. Senyum tergurat di bibir Retno kala melihat sebuah telaga yang berada di bawah pohon besar dan rindang tepat di hadapannya, tidak jauh lagi. Cepat, lintasi batu pembatas di depanmu. Mereka tidak akan bisa mengganggumu lagi, jelas si bapak. Retno mengangguk dan memperlebar langkahnya. Tidak, teriak si jangkung yang ternyata sudah berada di depan yang lain. Dengan tangannya hampir mencapai kaki kiri Retno. Tetapi Retno berhasil melewati batas aman terlebih dahulu. Nafas Retno terengah-engah. Dia tertunduk, tangannya menopang di kedua lutut. Lelah tidak dapat dia hindari, ditambah rasa sakit di bahunya yang kini semakin menjadi. Apa tujuanmu ke sini? Tanya suara seorang pria yang terdengar sangat berat tiba-tiba. Retno berdiri tegap mendengarnya dan melangkah mundur saat melihat sosok pria bertubuh hitam pekat, berbibir pucat dengan kain seperti sorban melingkar di kepalanya, dan memakai celana kain berwarna putih senada dengan yang di kepala. Siapa kau? Salah satu penghuni hutan, tanya Retno. Apa tujuanmu ke sini? Tanya sosok tersebut tanpa mengindahkan pertanyaan Retno. Retno menunjuk ke arah air berwarna putih susu di dalam telaga yang cukup besar. Aku menginginkannya. Kening sosok hitam tersebut mengkerut. Untuk apa? Tanyanya lagi. Retno mengatur nafasnya yang masih terengah-engah sejenak sebelum menjawab. Untuk menawar racun yang menyebar di warga desa Pagar Mentimun, jelas Retno. Racun? Retno mengangguk. Begitulah. Aku mengerti dan aku percaya dengan perkataanmu. Tetapi ada persyaratan yang harus kamu penuhi, tandasnya. Syarat? Apa itu? Selidik Retno. Sosok hitam tersebut mendekat dan membisikkan syaratnya ke telinga Retno. Mata Retno membulat dengan sempurna. Itu syaratnya. Jika setuju, kau boleh membawa air dari telaga ini dengan kendi yang sudah kusediakan. Tetapi jika tidak, kau boleh pergi keluar sekarang tanpa membawa apa-apa, jelasnya. Retno jatuh berlutut, memegang kedua kepalanya dan berteriak sekuat tenaga. Red, jika kau mendengarku, cepatlah kembali. Aku tidak sanggup ditatap mereka lebih lama lagi. Celoteh Wawan yang kini duduk berjongkok, membelakangi hamparan pasir putih di belakangnya dan menghadap jalan. Bajunya sudah kuyup dengan keringat. Sejak ditinggal Retno, dari matahari tenggelam hingga bulan menjulang di langit, satu persatu arwah menampakkan dirinya di mata Wawan. Mereka tidak mengganggu, hanya saja memperhatikan Wawan dengan tatapan aneh mereka yang terasa menyeramkan. Retno, kembalilah, gumam Wawan berdoa. Lolongan anjing terdengar saut menyaut.
Angin berhembus dengan kencang tiba-tiba. "Apalagi kali ini?" gerutu Wawan. Wawan menatap ke arah gulungan benang yang berada di tangannya. Dia tersenyum kala menyadari gulungan tersebut bergerak. Bergegas dia berdiri menghadap ke padang 12 kembali dan menggulung benang. "Lagi ngapain, Bang?" tanya seseorang bersuara wanita di samping kirinya. Wawan menelan liur mendengarnya. Ditambah aroma busuk yang menyeruak tiba-tiba ke rongga hidung. Dia cukup tahu bahwa yang menegurnya bukan manusia. Dia mengabaikan dan terus menggulung benang yang menegang perlahan agar tidak putus. Walau sebenarnya hasrat hati ingin secepat mungkin melakukannya dan kabur bersama Retno. "Abang lagi apa? Sibuk ya? Mau dibantuin?" tanya si wanita lagi yang kini menampakkan sosoknya di hadapan Wawan. "Astagfirullahaladzim." Wawan beristighfar. "Gimana mau nolongin kalau tangan aja nggak ada?" ucap Wawan tanpa sadar. Sosok wanita tanpa tubuh dan hanya memiliki isi perut yang melayang bersama kepala atau yang biasa disebut penanggal tersebut tertawa. "Kan bisa pakai mulut, Bang," godanya. "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah." Istighfar Wawan sambil menggulung benang dengan tangan gemetar. Selama ikut dengan Retno, baru kali ini Wawan diganggu sosok setan sedekat ini. "Gimana, Bang?" "Pergi, jangan ganggu dia," seru Retno dengan tatapan tajam. "Retno? Alhamdulillah." Wawan menghampiri Retno dan tanpa sadar memeluknya. Si penanggal tertawa sebelum akhirnya menghilang. Begitupun penampakan sosok lain yang ada di sekitar mereka. "Akhirnya kau kembali," seru Wawan kemudian tertawa. "Kau berhasil." Retno tersenyum, lantas mengangkat kendi yang ada di tangannya. "Tentu saja, alhamdulillah," ucap Wawan. "Ayo kembali ke desa," ajak Retno penuh keyakinan. Retno terombang-ambing, pijakannya terlalu goyah untuk terus melangkah. Dia berjalan tanpa tahu arah. Sekeluarnya dia dari hutan, dia mendapati si kakek terlentang tidak sadarkan diri dengan benang merah yang sudah lenyap dari genggamannya. Retno berlutut, mencoba menyadarkan si kakek. "Kek, bangun kek, bangun." Beberapa detik kemudian, akhirnya si kakek membuka mata. "Retno?" tanyanya dengan wajah linglung. "Apa yang terjadi, kek?" Si kakek memegang kepalanya. "Tadi ada yang keluar dari sana dengan menyerupai wujudmu," serunya sambil menunjuk ke arah gerbang. Kening Retno mengkerut. "Menyerupai saya?" Si kakek mengangguk. "Kakek pikir itu kamu dan kakek menyerahkan benang kepadanya. Tetapi begitu benang berada di tangannya, dia menampakkan sosok sesungguhnya, sosok penghuni hutan bertubuh kurus dan tinggi." Mata Retno membeliak. "Dia keluar dan menyerupaiku. Untuk apa?" Kakek menghela nafas. "Sebelum kakek dibuat tidak sadarkan diri olehnya, dia berkata akan membantu Apiat." "Apiat?" "Apiat adalah panglimanya setan. Dialah yang menggoda nabi pada masanya dan para ulama, jenis setan yang menebarkan rasa sombong. Jika dia berhasil menggoda manusia, maka setan lain pun gampang mempengaruhi manusia tersebut," jelas si kakek. Langsung terlintas di pikiran Retno soal setan yang menguasai tubuh Mansor. Jangan-jangan yang ada di tubuh Mansor adalah Apiat? Si kakek mengangguk. "Sepertinya dia ingin membangun desa khusus kaum mereka, kan? Namun menggunakan tubuh manusia agar lebih mudah menyesatkan kalian." "Lalu saya harus bagaimana?" kejar Retno kemudian. Dia khawatir jika makhluk tersebut keluar dan memanfaatkan wujudnya untuk menipu warga desa dan sahabatnya. Si kakek menatap kendi yang dipegang Retno. "Kau berhasil membawanya? Berarti kau sudah menerima persyaratan itu?" Retno mengangguk sendu, mengingat persyaratan yang harus ia jalani. "Kalau begitu, cepat kembali ke desa sebelum kau dilangkahi olehnya," pesan si kakek. Maka disinilah Retno berada sekarang, di padang pasir putih yang luas dan seperti tanpa ujung. Dia mencoba keluar dari kota Padang 12 dengan hanya berbekal keyakinan. Retno berhenti sejenak, mencoba menyerap oksigen sebanyak-banyaknya sebelum melanjutkan langkahnya kembali.
Dikeluarkannya ponsel dari saku jaket, mencoba menghidupkan kembali, berharap benda tersebut menyala dan menandakan dia sudah keluar dari daerah tidak terjamah. Karena selama berada di kota Padang 12 dan di hutannya, alat berteknologi canggih itu seperti tidak ada gunanya sama sekali. Senyum merekat di bibirnya kala sinar terang muncul dari layar ponselnya. "Menyala!" teriaknya histeris. Retno berlari secepat dia bisa, hanya berpatokan kepada arah di mana ponselnya tetap menyala. Hingga akhirnya dia melihat jalan raya. Namun, dia tidak mendapati sosok Wawan di sana. "Wawan!" teriaknya, mencoba mencari sahabatnya itu. Tetapi hanya keheningan yang membalasnya. Langit malam yang semakin menggelap membuatnya tidak dapat mencari sosok Wawan dengan mudah. Dia melihat indikator baterai di ponselnya yang sedang digunakan sebagai senter untuk mencari Wawan. Dan dia mendesta melihatnya, baterainya tersisa 10%. "Aku harus bergegas ke desa," gumamnya. Di tengah malam, kala manusia harusnya terlelap, Retno berlari kembali membelah kegelapan dan dinginnya malam, berlomba dengan waktu yang tidak mau menunggu. Di tengah kekalutannya, dia menyesali lamanya dia mengambil keputusan untuk menyetujui persyaratan tersebut, hingga kesempatan itu dimanfaatkan oleh sosok jangkung penghuni hutan. Pantas saja ketika keluar dari telaga, dia tidak mendapatkan gangguan sama sekali seperti sebelumnya. Dia tiba di desa Pagar Mentimun setelah berlari setengah jam tanpa henti, hingga dadanya terasa sangat panas seakan terbakar api. "Apa yang terjadi?" gumamnya saat melihat rumah-rumah di desa dalam keadaan gelap. Tidak ada satupun lampu yang menyala, bahkan lilin atau lentera, jika yang terjadi hanya pemadaman listrik. Desa mati, itulah yang menggambarkan keadaan desa sekarang. Retno menunduk, berlutut di atas tanah. Dia merutuki dirinya sendiri karena lama mengambil keputusan. Walau persyaratannya begitu sulit untuk diambil, harusnya dia lebih memikirkan warga desa dan Wawan, sahabatnya, yang kini lenyap entah kemana. "Retno!" panggil suara yang tidak asing di telinganya sejak berada di desa ini. Retno melihat telapak kaki wanita yang menyapanya itu tidak menjejak ke bumi. "Santi!" Retno mengenali sosok di hadapannya begitu melihat wajahnya. "Apa yang terjadi di sini?" "Sosok setan yang menyerupaimu lah yang membuat keadaan seperti ini," jawab Santi. "Apa yang dia perbuat?" Santi menjulurkan tangan kanannya ke arah pipi Retno, kemudian merambat naik ke kening dan menempelkan telapak tangannya. Rasa dingin dari telapak tangan Santi membuatnya terkejut. Tetapi dia lebih terkejut dengan gambaran yang muncul selayaknya siaran televisi di pikirannya dengan tiba-tiba. Retno menepis tangan Santi dari keningnya. "Apa itu?" tanya Retno. "Aku takut kau tidak percaya dengan ucapanku. Tetapi jika kau melihat apa yang kulihat, mungkin kau akan lebih mudah percaya," jelas Santi. "Jadi, bolehkah?" tanya Santi meminta izin untuk menyentuh kening Retno kembali. Retno terdiam menatap Santi. Dia tidak mendapati tatapan mencurigakan dari mata sendu hantu wanita di hadapannya itu. "Lakukanlah." Retno mengizinkan Santi menyentuh keningnya. "Kalian kembali." Pak Sugeng dan Pak Abdu menyambut kehadiran Wawan dan setan yang menyerupai Retno. "Iya Pak," jawab Wawan antusias. "Dan kami berhasil membawa penawarnya," tambahnya, lantas tersenyum. Pak Sugeng melihat kendi yang dipegang setan yang menyerupai Retno. "Di dalam tempat itu?" tanyanya. "Benar," jawab si setan dengan senyuman yang tenang. "Wah, baguslah, ayo cepat. Kita berikan kepada warga yang tersisa," seru Pak Sugeng bahagia. "Oh iya, kami juga sudah mengosongkan air di tempat menampungan di bukit," tambah Pak Sugeng. "Penampungan? Untuk apa?" tanya si setan tidak mengerti. Pak Abdu yang dari tadi diam dan hanya menatap karena merasa ada keanehan di diri Retno, angkat bicara. "Kau betul Retno?" tanyanya. Pak Sugeng dan Wawan mengerutkan dahi mendengarnya. Tentu saja saya Retno. Memangnya siapa lagi?" ucapnya kemudian tertawa. Pak Abdu semakin merasa janggal dengan cara Retno menjawab.
Dia tahu Retno punya sopan santun yang tinggi kepada yang lebih tua. "Lantas, kenapa lupa soal penampungan air?" kejar Pak Abdul lagi. Itu karena apa yang saya alami di dalam kota Padang 12 membuat saya sangat tertekan," elaknya sambil menggaruk kepala. "Kau masuk ke sana?" tanya Pak Sugeng takjub. "Jadi itu bukan dari Nek Siri?" "Nek Siri?" tanya Retno bingung. Pak Abdu tambah curiga dengan wajah bingung si setan. "Tidak, Pak, tetapi Nek Siri yang mengarahkan kami untuk mencari penawar ke kota gaib Padang 12. Jelas Wawan membantu menjawab. Wawan menatap tingkah sahabatnya. Ia memang merasa ada yang berbeda sejak Retno keluar dan menuju desa bersama. Retno lebih dingin dalam menyikapi gurauan Wawan, dan juga dia diam saja waktu Wawan memeluk Retno saat dia kembali dari kota Padang 12. Jika itu Retno yang dia kenal, maka kepalanya sudah benjol dicitak oleh Retno saat memeluknya. Namun sosoknya tetap saja Retno. Itu yang membuat dia yakin bahwa mungkin sahabatnya itu berubah karena apa yang telah dia lalui saat berada di dalam sana. Sudah, kita bisa terlambat jika hanya membahas hal kecil yang dilupakan Retno. Wajar jika dia lupa setelah masuk dan melewati hal yang terjadi di sana, ucap Pak Sugeng. Pak Abdu diam dan ikut saja apa kata seniornya itu. Mereka kemudian mengumpulkan para warga yang masih belum mengalami efek racun di lapangan voli desa dan memberikan cairan putih dari kendi ke dalam cawan kecil yang dibawa masing-masing warga. "Sudah semua?" tanya Pak Sugeng kepada Pak Abdu, Wawan dan setan yang menyerupai Retno. Mereka mengangguk serentak. "Sekarang minum bagian kita." Pak Sugeng meneguk cairan itu tanpa ragu. Begitupun Wawan. Hanya Pak Abdu yang terlihat enggan, ditambah saat dia melihat senyuman mencurigakan di bibir Retno. "Sekarang apa yang akan kita lakukan?" tanya Pak Sugeng lagi kepada Retno. "Matikan seluruh lampu di desa, bawa seluruh warga yang mengalami mati suri bersama kita menuju Pondok Mansor di tengah kebun sawit," jawab Retno. "Apa yang ingin kau lakukan?" tanya Pak Abdu. "Iya, apa yang mau kau lakukan, Ret?" Dia tersenyum. "Meminta ampunan kepadanya." Mata mereka membulat mendengarnya, tetapi semua sudah sangat terlambat. Retno bangkit berdiri. "Jadi seperti itu?" tanya Retno setelah Santi melepas tangannya. "Iya," jawabnya. "Lalu apa yang terjadi setelahnya?" kejar Retno. "Semua warga, termasuk yang teracuni maupun tidak, keluarga Pak Sugeng, keluarga Pak Abdu, dan juga sahabatmu, mereka berjalan mengikuti setan yang menyerupaimu itu tanpa protes." "Kenapa bisa? Apa karena cairan yang dia berikan kepada mereka?" Santi mengangguk. "Sepertinya begitu." Dia menatap Retno yang terlihat kesusahan. "Apa yang akan kau lakukan selanjutnya?" Retno menatap kendi di tangannya. "Tentu saja menyusul dan menyelamatkan mereka. Aku akan membantu. Aku tahu jalan tercepat menuju ke pondok ayah," seru Santi. "Kalau begitu, bawa juga aku." Mereka serempak menoleh ke asal suara. "Nek Siri," ucap Santi. "Ah, sial." Gerutu Wawan merasakan sakit di tangannya. Akhirnya dia tersadar setelah sebelumnya tidak sadarkan diri beberapa saat. Diedarkannya pandangan ke sekitar. "Pak Sugeng, Pak Abdu," panggilnya saat melihat sosok kedua orang tersebut yang juga terikat di sebuah tiang besi di dalam perkebunan sawit, sama sepertinya. "Sudah sadar, teman?" Mata Wawan membeliak melihat sosok yang tengah berbicara. "Retno, kenapa? Sebenarnya ada apa ini?" Raut kesal dan tidak mengerti tergambar jelas di wajah Wawan. "Retno?" tanyanya. "Ah, nama temanmu yang kuserupai ini Retno." "Apa maksudmu?" "Kau masih belum sadar?" "Sial," gerutu Wawan. "Kau bukan Retno kan?" Dadanya bergemuruh membayangkan nasib sahabatnya yang dia tinggalkan di Padang 12 karena sosok palsu di hadapannya. Setan yang menyerupai Retno menampakkan wujud aslinya. Wawan menatap nanar
setelah melihat sosok asli yang menyerupai sahabatnya itu. "Sekarang kau puas?" tanya setan jangkung yang mengejar Retno ketika berada di hutan. Di mana Retno?" tanya Wawan tergagap. Dia sudah mati di dalam hutan tempat kaumku tinggal." "Bohong!" teriak Wawan. Si setan membungkuk. Wajahnya yang hancur dan penuh nanah itu kini tepat di depan wajah Wawan. "Kau tidak percaya? Lantas untuk apa kau bertanya?" Wawan tersadar memang tidak ada guna bertanya kepada setan, karena ucapan mereka sama sekali tidak bisa dipercaya. "Lalu siapa kau?" tanya Wawan lagi. Dengan wajah memaling ke kanan, dia tidak tahan melihat dan mencium bau menyengat dari wajah si setan. Sosok setan tersebut tersenyum. "Aku dikenal dengan banyak nama, tapi moyangku adalah Masud, atau dikenal juga dengan Al-Saud, setan yang bertugas menyebar berita bohong dan juga membantu para dukun dalam bekerja," serunya dengan penuh rasa sombong. Wawan berkata, "Kau memang setan sejati, begitu saja kau bisa sombong." "Diam!" teriaknya sekuat tenaga. Telinga Wawan berdenging, hidungnya mengeluarkan darah karena teriakan si setan. "Apa itu barusan?" tanya Wawan dengan darah membanjiri mulut. "Mungkin kaummu memang yang terbaik di matanya, tetapi di mata kami, kalian begitu rendah dan hina. Kalian juga amat lemah, jadi jangan meremehkan kami," serunya sambil menempelkan keningnya ke kening Wawan. Karena berhadapan dengan sangat dekat, Wawan tidak mampu menahan mulutnya untuk memuntahkan segala isi perut. "Maaf, tapi aku tidak tahan dengan bau busukmu," seru Wawan sambil cengengesan. Amarah si setan meledak. Dia berdiri dengan tegak, mengangkat kaki kanan hendak menginjak Wawan hingga lumat. "Hentikan Balut!" seru Abiat, setan yang merasuki tubuh Mansor yang datang dari arah belakang. Setan bernama Balut terlihat takut dan menghentikan niatnya. "Baik Tuhan," serunya kemudian berlutut di hadapan Abiat. Abiat menatapnya dengan sebuah senyuman di bibir. "Jangan gegabah, jangan sampai persiapan kita rusak karena amarahmu." "Baik Tuhan." Balut menundukkan kepalanya kini. Wawan terpana melihat situasi di hadapannya kini. Siapa pria parubaya itu? Kenapa Balut sangat tunduk dan takut kepadanya? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.